A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Bina yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini betul-betul mendatangkan kebaikan, menjadi sebuah amal saleh yang kita bisa bertawasul di atasnya. Berharap Allah jadikan kemuliaan yang banyak dalam kehidupan ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, manusia selain tercipta untuk beribadah kepada Allah pun harus bisa bertahan hidup di atas dunia. Berharap Allah jadikan dunia yang singkat ini menjadi alat bantu untuk bisa berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih diidentikan dengan dua hal. Yang pertama, karena harta yang halal. Yang kedua, karena anak-anak yang saleh. Kedua hal tersebut di akhirat nanti menjadi sesuatu yang tak bermanfaat hanya untuk di dunia. Karena memang prosesinya seperti itu. Manusia ini tercipta dengan cara lelaki dan wanita ini menikah, kemudian berkembang biak. Ya, awalnya seperti itu. Nanti di akhirat ya nafsi-nafsi. Cuma selama di dunia ini, bisakah dunia ini menjadi alat bantu kita menggapai kemuliaan yang Allah janjikan? Sehingga ayatnya jelas ketika Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kelak akan berjumpa kita dengan waktu hari di akhirat nanti, di mana harta yang kita banggakan, anak yang menjadi dambaan dan harapan tidak bermanfaat kecuali mereka menjadikan hati kita ini salim, bersih dan sehat. Maka diidentikan sekali bahwa halalnya rezeki yang kita miliki ini akan menjadi sebuah bahasan-bahasan kebaikan dalam kehidupan ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, rezeki yang halal ini bukan sesuatu yang didapat begitu saja. Karena memang hukum asalnya Allah tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Maka setiap hal yang berkaitan dengan ibadah akan mendatangkan hal yang halal dan baik. Jangankan kita, tabung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dimaksumkan oleh Allah, dijamin hidupnya. Beliau bersabda, wa ju'ila rizqi tahta zili rumhi. Dijadikan rezekiku ini adalah di bawah bayang-bayang tombakku, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Yakni Rasulullah pun suruh berusaha dalam mencari rezeki. Karena nanti karakter rezeki yang kita miliki tergantung banyaknya peluh yang kita keluarkan. Semakin banyak usaha,
kita dalam mencari rezeki, semakin besarlah warna rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Makin halal, makin berusaha, makin sulit, ahla minal asal. Makin manis bak madu yang kita ambil. Jujur, orang yang mengunduh madu itu bukanlah hal yang mudah. Tapi merasakan nikmatnya madu sampai lupa bahwa pernah sulit mencarinya. Rezeki seperti itu. Allah jadikan kemuliaan yang banyak. Kan di bulan Ramadan kemarin banyak kebaikan yang pernah kita lakukan. Allah jadikan kebaikan-kebaikan tersebut pemenuh cinta dalam hati kita kepada Allah. Perhatikanlah rezeki yang kita dapat di bulan Ramadan. Mau orang kaya, menengah maupun kalangan bawah. Kalau yang namanya rezeki, ya itu akan mendatangkan kebaikan. Bahkan dijanjikan bahwa fariya idza aftara. Orang kalau nyarinya betul, kemudian dia berbuka, apapun bentuk makanan yang akan dia konsumsi ketika berbuka, yang pasti dia merasakan kebahagiaan. Nah, rezeki yang halal pasti mendatangkan kebahagiaan buat orang yang akan mengkonsumsinya. Cuma mungkin yang perlu dipahami bagaimana mendatangkan rezeki yang halal dalam kehidupan. Ini yang nggak semua orang paham. Makanya ulama mengumpulkan beberapa teknik dan cara untuk mendatangkan rezeki yang halal dalam kehidupan kita. Berkait dengan itu, kita sering membaca doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan tertulis dalam Al-Quran, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dalil yang jelas sekali bahwa kita suruh minta sama Allah kebaikan dunia dan akhirat. Dalam kebaikan dunia itu umum dan luas. Salah satunya rezeki yang halal. Begitu pula akhirat, surga dengan tingkatannya. Tapi secara umum yang namanya surga adalah merupakan kebaikan di akhirat nanti insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, Allah menginginkan kita paham bahwa Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Jadi walaupun manusia mungkin tidak berusaha, kalau memang dia butuh sesuatu dalam kehidupan, tak diminta pun akan datang. Allah akan datangkan rezeki yang halal dalam kehidupannya. Ya, kita menghirup udara ini kan halal. Kenapa udara dikatakan halal? Lawang milik Allah, merupakan bagian dari fasilitas kehidupan. Kita nggak mencuri kok, karena memang kita tercipta untuk memanfaatkan udara. Karena yang namanya manusia kalau nggak menghirup udara ya mati. Ya. Banyak hal-hal mungkin yang berkaitan dengan itu. Jadi Allah jamin, seperti di bulan Ramadan kemarin, tidak ada orang yang mati kelaparan walaupun syariat memerintahkan tidak boleh makan dari pagi sampai sore. Kenapa? Karena Allah jamin kekuatan manusia, sehingga apapun yang dia rasa ketika menjelang berbuka, dia merasakan bahagia, siapapun dia. Kenapa? Karena kehalalan yang dia beri. Nggak berani orang bersedekah makanan minuman di bulan Ramadan dengan uang haram, nggak bakal berani. Ya. Kita akan memaksimalkan bagaimana mengkonsumsi yang halal untuk mendatangkan kebaikan. Alasannya simpel, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Cuma ulama sering mengatakan bahwa betapa banyak sistem yang bisa mendatangkan rezeki yang ulama kumpulkan. Salah satunya, sebelum kita mencari rezeki, kita mempersiapkan diri untuk menjadi bagian datangnya rezeki. Yakni ulama mengatakan yang pertama, banyak-banyak beristighfar. Karena istighfar ini tentu merupakan ibadah yang bisa berefek pada penolakan bala dalam kehidupan. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Secara umum ada dalil yang mengatakan, yakni kita diperintahkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Allah akan datangkan melalui istighfar tersebut nikmat yang baik yang banyak. Yumatti'kum mata'an hasanan. Allah akan berikan nikmat yang baik yang hasanan.
ya nikmat yang baik ya tentu rezeki yang halal. Karena manusia mana yang luput dari dosa ketika berusaha? Orang kerja di kantor walaupun komitmen masuk jam 8 pulang jam 4, prakteknya itu banyak yang molor. Dirutinkan kemoloran tersebut merasa lumrah biasa. Mungkin sekali dua kali berasa nggak enak, kesononya rutin ya udah biasa. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa Dawa, salah satu penyebab terhalangnya rizki, beliau mengatakan bahwa orang yang merutinkan dosa walaupun kecil akan menganggap baik dosa tersebut. Kolaborasi berarti ya antara usaha dengan yang haram. Nah, kalau sudah ada kolaborasi, tidak ada ketentraman jiwa. Bahkan rezeki tersebut tidak mendatangkan hidayah. Ya, kalau berusaha mencari rezeki tercampur dengan yang haram, ya, sengaja dia melakukannya, maka ketika dia mendapatkan hasil, tidak ada ketentraman dalam jiwa. Jiwanya nggak tenang. Ya. Apalagi rezeki tersebut mendatangkan hidayah, nggak bakal bisa. Kita berumah tangga, si suami nyari rezeki, si istri membantu, tapi nggak memperhatikan halal haramnya rezeki yang dia konsumsikan kepada anaknya, udah masalah waktulah. Lihat anak tumbuh dewasa bukan makin sempurna, sempurna fisik mungkin karena cukup gizi yang dia konsumsi, hukum sebab akibat, makanan yang sehat menyehatkan badan, cuma akhlaknya nggak dimiliki. Dia menjadi orang yang hebat, sukses, tapi fitrahnya sebagai hamba Allah tidak terlihat. Kesibukannya membuat dia lalai ibadah. Makin sibuk makin gak bisa ketemu sama orang tua. Makin sibuk makin putus silaturahmi. Coba lihat. Demi Allah tidak ada kebaikan. Efeknya nanti 10-20 tahun yang akan datang, bukan sekarang. Ya kalau masih di bawah naungan kita sih anak nurut-nurut saja lah. Tapi ketika dia memiliki karakter dalam hidup, di mana tangan tak bisa lagi menyentuhnya, suara tidak lagi terdengar ketika memanggilnya, mata pun terhalang pintu mobil yang dia pakai. Demi Allah, sulit kita merasakan target hidup kemuliaan. Apa sih target hidup kita sebagai orang tua? Memiliki anak yang soleh. Orang tua mana yang nggak pengen anaknya soleh kan? Makanya muqaddimah di awal, Islam tuh ajarkan kita sebelum kita mendapatkan rezeki yang halal, kita disuruh banyak beristighfar, banyak bertobat dari prosesi pencarian rezeki. Ya, karena sadar nggak sadar nih kita suka berbuat salah ketika mencari rezeki. Kalau sama orang kita berbuat salah, ya itu to the point kita minta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Tapi kalau ke Allah, berasa nggak berasa kita berbuat dosa, tetap kita beristighfar. Tapi kalau kita nggak punya salah ya jangan minta maaf lah, nggak punya salah. Bagaimana kita bisa minta maaf, maafin saya ya? Kalau memang berbuat salah ya kali aja, nggak bisa begitu. Kalau sama Allah memang kita mohon sama Allah ampunan dari perbuatan dosa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Makanya Rasulullah mencontohkan kita suruh beristighfar minimal tuh 100 kali dalam satu hari. Nabi loh yang maksum tetap beristighfar, apalagi kita yang nggak jelas kemaksumannya atau memang nggak maksum sama sekali. Kalau kita apa nggak beristighfar rugi. Inilah mulianya dakwah sunnah. Ketika kita diperintahkan untuk berzikir pagi dan petang, ya, sebagai awal hari. Karena doa Rasulullah itu bukan rezeki yang banyak, tapi beliau menggunakan bahasa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di pagi hari. Yang kita bicarakan berkah, bukan nominalnya, tapi keberkahannya. Kita nggak bicara banyak atau sedikitnya, yang penting berkah. Bagaimana mendatangkan rezeki yang sedikit tapi berkah, apalagi kalau banyak, alhamdulillah. Jadi bukan cuma target keuntungannya, bukan. Kalau mungkin orang-orang barat berpikir dalam mencari rezeki berani spekulasi minjem uang, entah dengan cara apa dia minjam, judulnya minjem lah, kita nggak bahas pinjaman di sini. Cuma ketika dia pinjam uang, orang-orang kafir itu berpikir bagaimana memutarkan pinjaman. Tapi kalau orang Islam, ketika dia pinjam uang, yang harus dipikirkan pertama kali bagaimana mengembalikannya. Karena janji yang kita buat tuh utang.
Ya, jadi kalau kita pinjam uang ke seseorang, ya sebelum minjam berpikirlah bagaimana cara menggantinya. Kalau kira-kira bakal nggak jelas menggantinya, jangan spekulasi. Ya, karena nanti Allah akan cukupkan kita dari hal yang lain. Kecuali kalau memang kita mampu untuk membackup pinjaman tersebut, ya silahkan saja, nggak ada masalah. Kalau memang hidup ini kadang-kadang harus seperti itu ya. Nah, kita minta tolong, hutang piutang di Islam ada kok. Tapi kalau hutang piutang ini mendatangkan keburukan, ya nggak diperbolehkan. Yuk mulai kita beristighfar, mulai kita bertobat. Jangan-jangan usaha yang kita rintis, usaha yang kita lakukan ini mendatangkan dosa dan keburukan. Ima kita mungkin ketika melaksanakannya tidak berbuat baik atau tidak beribadah seperti yang diperintahkan oleh Allah, atau mungkin kerjaan yang kita lakukan ini berefek negatif ke orang lain. Kita menjual sebuah produk, yang produk tersebut bisa menjadi bagian sebuah dosa yang orang lakukan. Ya. Makanya alangkah baiknya apapun kerjaan kita coba dikaitkan sama agama. Ya, apa sih kita mau dagang pakaian yang mungkin pakaian itu kita jual untuk di rumah, dilala nanti dia pakai di luar, ya kita nggak dosa. Tapi kalau nggak kita peringatkan orang untuk membeli pakaian di rumah, ya mungkin kita bisa menjadi bagian penyebab dia berbuat dosa. Jelaskan ini baju yang kita jual ini pakaian-pakaian indoor lah, bukan outdoor lah ya. Ini insya Allah pantas buat di rumah nanti. Bicara nanti dia mau pakai di luar, ya urusan dia sama Allah. Tapi kita nggak berdosa. Tapi kalau kita menjadi sebuah bagian yang jelas memang bakal dipakai tapi nggak syar'i, wa yadubillah wa na'udzubillah. Contoh hijab. Mungkin ibu-ibu ya Pak suka bisnis hijab. Ya kalau mau jual hijab, ya hijab yang syar'i. Jangan gara-gara hijab yang kita jual ini orang berbuat tidak baik dengan penampilannya gitu loh. Ya makanya perlu diperhatikan, jangan-jangan kita berbuat salah nih, kita nggak mengerti ya apa yang kita jual. Atau apa ya, hal-hal lain yang mungkin menyebabkan kerusakan ya, berkaitan dengan makanan ya, makanan-makanan yang mungkin apa namanya ke badan tuh nggak baik ya. Contoh kayak kita pedagang sate kambing, atau mungkin makanan-makanan yang diolah dari binatang seperti sapi dan lain-lain ya. Kita perlu tahu nih, ini manfaat makanan tersebut apa ya, karena kadang-kadang orang cuma menjual tapi efeknya nggak dipikirkan ya. Kalau kami mungkin bicaranya bahasa domba atau bahasa sapi. Saya suka tekankan sekali, siapapun yang mau usaha domba, mau usaha kambing, mau usaha sapi, harus tahu karakter daging ini gitu loh. Karena kita tinggal di negeri yang orang taunya cuma jual dan makan, tapi nggak tahu efeknya. Padahal di balik ini Rasul pun melakukan dan mencontohkan. Salah satunya yang beliau contohkan apa? Beliau menyembelih daging yang namanya gibas. Jenis hewan domba berbulu keriting dengan fisik yang besar. Mungkin di sini levelnya Garut lah gitu ya. Bukan berarti di Arab nggak ada kambing biasa, ada, bukan tidak. Tapi kalau kita perdalam bab ini, kita akan mengetahui nanti kenapa Nabi nggak memilih kambing, kok yang beliau pilih adalah domba atau gibas. Beliau nggak menyembelih sapi, tapi yang beliau sembelih adalah domba tadi. Ternyata maslahatnya banyak sekali. Setelah kita ketahui, oh iya, ternyata memang walaupun mungkin kehalalannya sama, cuma manfaatnya ada sedikit perbedaan. Domba itu yang dikonsumsi cuma rumput, sehingga kotorannya itu hancur terkena air, layak untuk pupuk. Tapi jenis kambing tidak seperti domba, walaupun dia mengkonsumsi yang domba konsumsi. Kambing memakan daun-daunan bebas yang domba nggak makan ya. Sehingga nanti kotoran kambing itu akan berbeda dengan kotoran domba, walaupun bentuknya sama. Kalau ditaruh di air, kalau kambing itu akan mengeras seperti batu. Dia nggak layak untuk pupuk cepat. Dan ternyata efek ke badannya juga beda. Karena ragam jenis daun yang dikonsumsi, orang darah tinggi, asam urat nggak boleh mengkonsumsinya. Tapi kalau orang yang sehat silakan saja. Memang hukum asalnya daging itu halal. Tapi kalau domba, hatta orang yang darah tinggi sekalipun tidak ada masalah. Ini kalau betul-betul dipahami gitu ya. Nah, kemudian pun Rasul contohkan ya apa jenis-jenis usia yang layak dikonsumsi. Kenapa mesti korban itu ada umurnya? Karena memang jelas berbeda manfaatnya.
Ya, ini sampai seperti itu dia perhatikan. Dia menginginkan ada warna yang jelas pada rezeki yang dia cari. Jadi bukan main-main. Karena terbukti belakangan ini banyak kezoliman yang kita lihat. Banyak sekali kezoliman. Di mana banyak pedagang yang memanfaatkan kebodohan massa. Pokoknya masyarakat kita tuh yang penting murah dan besar. Kalau masalah syar'i dan efek itu nomor sekian lah. Banyaknya orang yang membeli hewan kurban judulnya besar, padahal belum cukup umur ya. Kemudian juga proses pembesarannya ini kadang-kadang tidak seperti yang disyariatkan Rasulullah SAW. Bagaimana membuat dagangan yang kita jual ini bermanfaat buat orang yang mengkonsumsinya. Dibuatlah domba, kambing gelondongan, sapi gelondongan yang disuplai konsentrat yang 1 minggu bisa tambah 10 kilo beratnya. Padahal usia belum seberapa, tentu efeknya buruk ke badan. Ya, seperti kita rasakan ayam kampung yang dilepas bebas dengan ayam boiler yang dibesarkan dengan kimia, tentu beda ke badan. Pantaslah kalau orang-orang dulu itu kalau jenis hewan lebih suka dia konsumsi jenis domba yang liar atau mungkin kerbau ketimbang sapi, karena memang ke badan lain rasanya, sampai seperti itu. Nah mungkin ada beberapa yang sifatnya kejar target. Kita melakukan walaupun mungkin boleh-boleh saja, cuma kan efek buruknya pasti ada. Nah, kita suruh beristighfar, dimana Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita disuruh mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat. Kalau betul memang kita berbuat, kita memohon kepada Allah. Ini muqaddimah istighfar. Dan orang yang beristighfar itu orang yang bertobat dari perbuatan salah yang dia lakukan. Sehingga istighfar pada muqaddimah sebuah bisnis yang kita lakukan, ini akan membuat lebih rapi bisnis ke depannya. Karena memang kita sudah mohon ampun sama Allah nih. Kita berharap diberikan hidayah oleh Allah dengan istighfar yang kita lantunkan tadi. Kemudian alasannya simple. Di surat Nuh ayat 10 ketika Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah sama Rabb kamu yang membuat proses dalam hidupmu. Innahu kana ghafara. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi tidak terhalang waktu, tempat. Yang namanya istighfar kapan saja. Perintah istighfar ini kita mau mulai kerjaan pagi, siang, sore, fadhal. Walaupun nanti bicara waktu juga ada keutamaan. Ya keutamaan pagi, jelas pagi itu utama sekali. Ditebarkan berkah rizki di pagi hari. Bukan berarti kalau kerja siang nggak boleh, boleh-boleh saja. Ya. Pagi kita mau bekerja beristighfarlah. Atau mungkin siang kita mau bekerja beristighfarlah. Atau mungkin sore, atau mungkin ada yang shift malam. Maafi muskilah. Kalau memang harus tidak ada masalah. Walaupun tetap kerja pagi lebih utama ketimbang kerja malam. Alasannya apa? Wa ja'alna lailan libasan wa ja'alna naharan ma'asan. Kujadikan malam untuk istirahat, kujadikan siang untuk bekerja, kata Allah. Nah, kalau Allah sudah terapkan seperti itu, kita memanfaatkannya dua keuntungan. Keuntungan berkah dan keuntungan manfaat. Ya, pahala. Kita bekerja pagi walaupun nggak ada hasilnya, pahala udah pasti. Kita istirahat malam walaupun mungkin kita nggak nyenyak tidur, pahala sudah pasti. Karena Allah jadikan siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Bukti Allah datangkan kebaikan pada istighfar yang kita lantunkan, lanjutan surat Nuh tadi ayat 10 hingga 12. Kalau kita lihat dalam Quran itu panjang ya. Allah berfirman, ya, ada ayat yang mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa ja'al lakum anhara. Ada dalil lain yang menjelaskan dan memanjangkan bahasan kita bahwa Allah berfirman dalam sebuah ayat ketika dikatakan
Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini perkataan Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Beliau tidak perintahkan untuk memahami proses rezeki datang, tapi beliau mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian sama Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Efek ampunan yang bakal turun dari istighfar yang kau panjatkan, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan awan yang membawa air secara berbondong-bondong. Ternyata istighfar itu mendatangkan hujan. Ulama menyimpulkan kadang daerah yang betul-betul memang musim layak hujan turun, hujan nggak turun karena kemaksiatan, suruh beristighfar. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Hujan yang Allah turunkan tersebut ini akan menyebabkan banyaknya harta dan keturunan kalian. Harta yang dimaksud ya air hujan memberikan kehidupan. Yang bertani jadi subur. Ya, yang yang berkaitan dengan ternak, adanya air tambah baik ternaknya. Karena memang air ini sesuatu yang urgent dalam kehidupan kita. Kurang air, waduh bahaya sekali ya. Allah kirimkan kebaikan. Karena makanan yang sehat yang ditanam, hewan yang baik yang dipelihara, dikonsumsi oleh badan sehat. Kemudian gara-gara sehat ini dia punya keturunan yang sehat, manjang lah. Allah kalau turunkan sebuah kebaikan tuh efeknya baik. Enggak hanya satu hal saja, tapi ngefek kepada yang lain. Tidaklah sebuah perintah yang Allah perintahkan akan menyebabkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan. Kemudian wa yaj'alakum jannat. Rezeki yang lain Allah akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalian akan memiliki jannat, kebun-kebun, taman-taman. Wa yaj'alakum anhara. Allah akan alirkan sungai buat kalian. Dan ini rezeki. Karena ada kaitannya. Manusia mana yang bisa hidup tanpa air? Manusia mana yang bisa hidup tanpa tumbuhan? Gak bisa. Hatta di negeri Arab yang tidak ada tanah subur seperti kita, tetap aja kalau musim hujan yang mungkin setahun bisa maksimal 4-5 kali saja, itu tetap tumbuh-tumbuhan yang bakal dimakan oleh ternak mereka. Tetap ada tumbuhan yang nggak mungkin nggak ada tumbuhannya, karena memang manusia butuh seperti itu. Ini jelas karena memang rezeki datang kepada orang yang Allah ampunkan. Orang kalau udah diampunkan sama Allah, semua yang dia dapat ini akan mendatangkan kebaikan lah. Bicara banyak tidaknya kebaikan tersebut tergantung dari bobot istighfar yang dia lakukan. Karena memang istighfar ini beda-beda. Ada yang istighfarnya memang taubatan nasuha, ada mungkin yang proses. Tapi secara umum lah, kalau istighfar kita baca dengan ilmu, karena istighfar ini kan ibadah. Yang namanya ibadah itu tidak mungkin datang ya tanpa ilmu. Kitanya suruh berilmu. Kalaupun kita nggak berilmu, ya kita dalam keadaan butuh untuk melakukannya, Allah akan jadikan sabab. Makanya perlu diarahkan orang-orang untuk istighfar kepada Allah. Tapi kemudian Allah jelaskan bahwa istighfar ini selain memang mendatangkan kebaikan, Allah dalam surat Hud ayat 3, Allah berfirman, yakni wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi faddin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Di surat Hud ayat 3 itu menguatkan bahasan tadi bahwa Allah perintahkan kita untuk beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu. Summa tubu ilai, kemudian bertobatlah. Dua hal yang berbeda, istighfar dengan tobat. Ya, kalau istighfar itu ucapan astaghfirullahalazim, ya, ini maksudnya spontanitas. Tapi kalau tobat itu lebih dari istighfar. Di dalamnya ada hijrah nanti. Kita pernah punya masa lalu yang buruk, kemudian kita beristighfar, kita hijrah.
Nah, hijrah dan istighfar itu bagian dari tobat. Sehingga nanti orang yang bertobat, orang yang akan melakukan hijrah dalam kehidupan. Saya tidak akan pernah mengulang lagi. Kemudian ada usaha untuk pindah komunitas, pindah lokasi dalam persahabatan. Ya, karena kadang-kadang manusia ini tergantung temannya. Kalau temannya baik ya dia baik. Kalau temannya nggak baik ya kadang-kadang terkontaminasi yang tidak baik. Makanya dia bertobat. Kemudian wabghi ala khotiatik, dalam tobatnya dia menangisi dosanya di masa lalu. Karena orang kalau belum menyesal, menangis akan dosa di masa lalu, kemungkinan dia akan mengulang dosa di masa lalunya. Dan ini yang memancing turunnya ujian dari Allah. Karena kalau tadi melihat ayatnya istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan, Allah akan berikan nikmat yang baik. Banyak orang yang sudah beristighfar, banyak orang yang sudah mengaku bertobat, tapi nggak merasakan nikmat. Jujur loh Ustaz, mendingan saya yang dulu ketika saya belum bertobat. Kayaknya rezeki gampang. Ya, adalah segelintir orang berkata seperti ini ya. Oh dulu waktu saya belum begini Ustaz, ya Allah, rezeki kayak air mengalir. Pokoknya rezeki saya Bengawan Solo lah, mengalir sampai jauh. Ya, tapi kalau sekarang ya Allah Ustaz, Masya Allah, betul-betul rezeki saya ini Sudirman Tamrin Ustaz, merayap. Anak-anak sekarang suka pakai istilah ya. Aduh, banyak cuma lelet gitu ya, kayak Sudirman Tamrin tuh kendaraan banyak tapi lelet. Dimana saat itu nggak berlaku lagi mobil mewah, mobil nggak mewah sama, judulnya lelet gitu kan. Rezeki begitu. Loh kok Allah janji yumatikum mata'an hasanan, ada nikmat yang baik, nikmatan hasanah. Tapi saya nggak merasakan kebaikan dulu ketimbang sekarang. Coba deh kritisi. Jangan-jangan kamu cuma istighfar, kamu nggak bertobat. Kamu masih bangga dengan dosa di masa lalu. Kalau temen nanya tentang usaha yang kamu lakukan, ujung-ujungnya kamu akan cerita, wah apalagi dulu waktu saya belum begini. Waktu pakai gitu loh ya. Itu menandakan bangga dengan masa lalu. Ini sudah teknik tobat yang salah. Karena tobat yang baik itu ya Allah, kalau ingat dulu sih kelihatannya banyak, cuma lain lah rasanya lah. Sekarang walaupun nggak banyak, cuma nikmatnya Masya Allah. Itu kan perkataan Hudzaifah ibn Yaman ketika beliau mengatakan bahwa inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Ya Rasulullah, kami dulu makmur zaman jahiliyah. Apa yang kami nggak punya? Semua kami punya. Harta yang berlimpah, tidak ada lagi bahasan halal dan haram, pokoknya riba makan, nikmat dulu itu. Tapi ketika Allah datangkan kebaikan, itu semua tidak ada artinya. Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Allah datangkan al-khair. Al-khair Islam kan. Allah datangkan kebaikan. Dia tidak puji itu masa lalunya yang serba tentram, serba nyaman, gemah ropah loh jinawi, itu sebuah kebaikan. Tapi ketika datang Islam, dia rasakan kebaikan. Dimana kebahagiaan orang beriman itu bukan cuma keuntungan yang besar, tapi yang Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyu'un. Ketika dia bisa khusyuk dalam sholatnya, jadi kalau rezeki yang banyak membuat dia tergopoh-gopoh dalam sholatnya, dia tidak merasakan bahagia. Justru yang dia pengen ini kerjaan ini ya mudah dapatnya, tapi nggak merusak ibadah. Karena nanti ada juga kerjaan yang mudah cuma merusak ibadah. Ya dengan alasannya hidup ini memang harus ada yang dikorbankan, Ustaz. Kita kalau mau dapat dunia ya talaklah akhirat. Wow. Atau pengen dapat akhirat ya talaklah dunia. Hei, kita hidup di dunia. Tidak bisa kita tinggalkan dunia. Tapi bukan berarti kita nomor duakan akhirat. Tetap walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Makanya ada kemuliaan waktu untuk beribadah. Salah satunya ya, kita disuruh habis subuh itu berzikir hingga terbit matahari, kemudian melakukan sholat syuruk 2 rakaat, baru kemudian kita mulai pekerjaan kan, harusnya seperti itu.
Tapi kerjaan saya nggak mungkin Ustaz, kalau saya pakai syuruk akhirnya telat, kita nggak dapat bis. Bukan nggak boleh, ya udah kerja wajib. Ya syuruk sunnah. Tapi kalau Anda bisa memilih pekerjaan yang Anda tidak meninggalkan syuruk dan tetap Anda bisa bekerja, kan lebih baik. Dia tidak cemooh pekerjaan dia yang sekarang, cuma dia lagi pengen berusaha bagaimana mendatangkan kebaikan dalam kehidupan yang lebih baik tentunya. Ukurannya ibadah. Dia tahu sekali bahwa Nabi tidak meninggalkan kebiasaan baik. Di siang hari beliau selalu menjelaskan tentang arti qailula, tidur siang walaupun sebentar. Ya nggak mungkin lah kita di kantor mana bisa qailula, Ustaz. Ya nggak bisa. Ya bukan berarti wajib, qailula sunnah kok. Rasul nggak meninggalkan sampai akhir hayatnya. Ya kalau kita bisa punya pekerjaan yang siang istirahat sesaat kan baik. Silahkan cari kerjaannya apa. Bukan berarti kalau nggak qailula terus kita salah, enggak ya. Cuma kalau bisa kan alhamdulillah. Kayak kita sholat qobliyah ba'diyah, tidak mengapa, yang penting yang wajib. Kata Allah apa? Mimma aftaratu alaih, yang membuat aku ini bahagia ketika orang bisa mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib, bukan dengan yang sunnah. Makanya dengan yang wajib aja fadal. Ya, Imam Malik bin Anas, ini imam Darul Hijrah, imam yang betul-betul mulia. Beliau itu terkenal dengan orang yang kadang-kadang tidak melaksanakan yang sunnah. Beliau orang yang paling kelihatan jarang puasa sunnah itu Imam Malik. Bukan berarti beliau ini tidak mampu melakukannya, bukan. Sehingga banyak sahabat-sahabatnya yang kesian sama beliau. Karena kesibukan beliau menyampaikan dakwah, ya, kesibukan beliau mengembangkan agama Rasul ini kepada umat, sampai beliau lebih mengedepankan yang wajib ketimbang yang sunnah. Apa jawab Imam Malik? Bukankah Allah telah bagikan kebaikan-kebaikan pada diri manusia dengan berbeda? Sehingga apa yang mudah membuatmu berbuat baik, lakukan. Karena tidak terkumpul pada badan manusia semua kesempurnaan. Di antara sahabat juga sama kok yang seperti itu. Ya. Jadi kita jangan pesimis, jangan menyesal kalau nggak bisa mengerjakan yang sunnah, sementara kita baik yang wajib kita lakukan. Kalau memang kita mampunya untuk bersedekah, sedekah. Saya sudah paksakan Ustaz untuk membaca Quran dan menghafalnya mentok Ustaz. Ya Allah, saya sudah hafal juz 30 Ustaz. Itu masuk juz yang ke-29, juz 30 meninggalkan saya satu persatu Ustaz, gitu ya. Jadi saya kadang-kadang suka bingung ini Ustaz. Ya sudahlah, maksimalkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Tapi saya punya kemampuan berbisnis dengan cara yang halal. Melalui saya ini rezekinya akan berkembang Ustaz. Makanya uang yang saya miliki saya akan belikan Quran yang baik, saya berikan pada penghafal Quran. Silahkan Anda menjadi bagian orang yang menghafal Quran, sehingga enggak mencemooh diri, enggak merasa Allah membedakan dirinya, tidak. Karena nanti ada orang yang hafal Quran cuma enggak bisa bisnis. Ada. Bahkan kalau dia bisnis rusak urusan ada. Karena nggak biasa bersosialisasi. Temannya Quran, temannya huruf, sahabatnya tajwid. Ketika dia menjual sebuah barang, ditawar sama orang, marah. Karena yang dia tahu tajwid panjang pendeknya nggak bisa ditawar, betul? Iya, nggak bisa. Setiap orang memiliki talenta yang berbeda. Makanya perlu paham. Ya, jangan cemooh orang yang nggak bisa mengimbangkan sunnah yang kita lakukan. Jangan merasa kita lebih ketimbang orang lain, belum tentu. Kadang-kadang ada sisi lain yang orang lain lebih dari kita. Tapi secara umum, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, itu yang paling penting. Ya, Masya Allah. Jadi kita lihatlah kemanfaatnya. Yumati'kum mata'an hasanan. Tapi secara umum Allah akan berikan nikmat yang baik. Yumati'kum mata'an hasanan, bahasa Allah mata'an hasanan. Bukan mata'an kasirah, bukan. Tidak, bahasanya banyak tapi baik. Kadang-kadang banyak buat dia jadi nggak baik. Tapi sedikit buat dia malah nggak baik. Dia kalau dikasih sedikit jadi baik Ustaz. Duhanya nggak putus, tahajudnya rutin. Tapi kalau udah dikasih banyak, duhanya lupa, tahajudnya boro-boro. Dia mah mendingan dia yang biasa-biasa aja Tad.
Masya Allah agamanya. Udah mulai maju, buka cabang, udah nggak kelihatan di pengajian, Zat. Ya, Allah tahu yang terbaik buat dia. Makanya dia lebih berpikir, apakah pekerjaan yang saya lakukan ini menjadi penunjang ibadah dia kepada Allah, atau jangan-jangan perusak ibadah dia kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Dan banyak orang-orang soleh yang seperti ini, banyak banget. Yang pasti dia bekerja. Siapa? Salah satunya Syekh Albani itu, Muhammad Nasruddin Albani. Beliau itu dunia mana yang nggak kenal beliau. Mau meninggalnya saja masih banyak yang nanya tentang sanad hadis. Orang ditalkinin suruh la ilaha illallah, kalau dia ditanya ini hadis sanadnya bagaimana, dalam keadaan juga daif, maudhu, hasan tuh. Saking pinternya nih beliau. Tapi kan kita tahu sekali bahwa beliau itu kerjaannya mereparasi jam. Kenapa beliau pilih jam? Karena selain menguntungkan mereparasinya, kemudian beliau tahu bahwa waktu yang jam yang dibetulkan itu akan membuat waktu jadi benar, sehingga banyak orang yang tepat waktu karena jam yang dia betulkan. Ini cerdas, ya, menjadi bagian sebuah kesempurnaan. Ya, tadi lebih dalam lah ya, pada setiap hal dalam. Ya, apapun yang dia buat, jangan sampai memancing orang berbuat yang tidak baik. Kalau bisa, produk yang dia jual, produk yang dia buat ini mendatangkan kebaikan. Jadi kayak orang jual jus bada asar di bulan Ramadan, kebayangkan pahalanya. Selain memang pasti laku karena orang butuh yang dingin-dingin, kemudian diminumnya itu menyebabkan si peminum bertasbih. Habis minum tuh, subhanallah, dingin di kerongkongan. Ya, ini cerdas. Bukan berarti dia nggak boleh jual pagi, boleh. Ya, sambil jual sambil jangan minum sekarang ya, boleh aja begitu kan. Cuma kan wallahu alam bisawab, bulir-bulir keringet di botol jus itu kalau pagi-pagi kan, itu bisa menimbulkan orang batal puasa kan. Tapi dia tidak seperti itu. Baju dia main warna paduan yang dahsyat. Kalau sentuhan warna dia udah enak dilihat lah. Walaupun terkesan nggak nyambung tapi bagus lah, karena nggak terpikirkan sama orang. Ini menginspirasi orang untuk menggunakan dan membuat sebuah fenomena pemandangan yang indah. Gara-gara pakai orang suka, masya Allah. Ya. Dia coba revisi desain-desain yang ada supaya mendatangkan kebaikan. Fadhol, silakan saja. Itu fasilitas kok dalam kehidupan. Dia nggak gampang mengkritik, cuma dia akan merevisi. Yang ada nggak dia robah, cuma dia sempurnakan. Ini orang cerdas. Dia nggak paksa orang mengkonsumsi produk baru yang dia buat, tidak. Cuma dia sedikit robah lah untuk merasakan nikmatnya. Ya kalau pakar masak, pakar buat makanan ngerti lah. Ini orang Betawi ini sukanya makan sayur asem, gitu ya. Di kota manapun ada sayur asem. Tapi kalau dia mengerti selera, dia akan tambahkan beberapa jenis bumbu untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengkonsumsi, karena tiap daerah lidahnya berbeda. Fadhol, cerdas. Dia nggak robah tuh nama sayurnya, cuma dia tambahkan sedikit bumbu sampai orang menikmatinya. Cerdas ini orang, masya Allah. Dia cari temennya yang bisa menyocokkan makanan yang dia jual, sehingga satu paket makanan tuh layak. Karena kadang-kadang suka nggak nyambung, ya. Saya suka ngeliat orang jual makanan cuma nggak nyambung, maksudnya betul cuma caranya salah. Sayur asem kok sama ayam goreng, nggak nyambung gitu. Ya sahabatnya ikan asin betul, sambelnya terasi betul, nggak cocok. Cuma ada orang yang kadang-kadang memaksakan. Ya kalau buat orang penggemar makanan tahu, jus supaya nikmat gimana sih, ada greget di lidah. Coba pakein sedikit garam coba. Kalau yang nggak paham bikin nggak tahu gitu ya. Ini pedagang dia tahu, dia nggak rubah, cuma dia tambah. Ini cerdas. Kenapa? Karena nikmat yang dirasa akan menyebabkan tasbih. Kebayang nggak orang bertasbih karena kita? Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Tuh manusia.
Ya, dia tahu sekali lah, dia cerdas sekali lah. Masya Allah. Ya, wallahu a'lam. Taib. Ila ajali musamma, yakni yang dimaksud pada batas-batas yang telah Allah tentukan. Karena kenikmatan itu berbatas. Keuntungan itu ada selesainya. Orang nggak selamanya untung. Yang namanya usaha ya pasang surut lah. Makanya kalau ada orang menjanjikan kerjasama tapi untungnya stabil, tidak kurang tidak tambah, riba. Sini kamu punya uang berapa? 10 juta, yuk kita join. Udah, kamu nggak usah takut, pokoknya setiap bulan dapat 1 juta dari saya. Apapun keadaannya, haram. Yang namanya untung ya kadang lebih kadang kurang. Tidak boleh, ya. Ini banyak orang nih yang begini nih, join, keuntungannya stabil, padahal prakteknya tidak, haram, itu riba. Di Islam tidak boleh seperti itu. Yang namanya yang namanya join, yang namanya patungan, yang namanya urunan, bekerja, itu keuntungannya persentase mungkin, ada keuntungan 10% loh. Begitu pula sebaliknya kerugian 10%. Karena yang namanya bisnis ya ada untung ada rugi. Tidak boleh. Ini banyak orang yang nggak paham, akhirnya bersih tegang. Awalnya sih lancar, start tiap bulan 1 juta. Kemarinya ya Allah susah betul ditagih. Modal saya sudah keluar, cuma keuntungan saya nggak datang. Ya jangan dituntut, sudah riba, haram hukumnya. Nggak diperbolehkan. Ya, makanya MLM tuh di Islam haram hukumnya. Ya nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini bai'ul goror, namanya jual beli dengan tipu daya. Di Islam tuh haram hukumnya. Tapi kalaupun keuntungan, Allah mengatakan yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma, sampai batas yang Allah telah tentukan. Jadi keuntungan ya berbatas, kerugian pun berbatas. Makanya yang paling baik kita kalau bisnis pakai tempo. Ini tahapan pertama 6 bulan pertama ya, nanti perjanjiannya direvisi lah. Karena khawatirnya nanti kita nggak tahu nih gelombang bisnis di negeri kita nih. Yang tiap pemimpin berbeda kebijakannya. Kayaknya supaya nggak menimbulkan fitnah, kita bikin kerjasama yang nggak menimbulkan fitnah. Boleh. Tiap 6 bulan dirapikan perjanjiannya, masya Allah. Tujuannya apa? Supaya nggak ada kekecewaan di akhir waktu. Ya, karena kita nggak pernah tahu pasang surutnya nilai di negeri kita ini, masya Allah. Taib. Kemudian wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan itu balasan dari keutamaannya. Ada 2 keuntungan. Selain keuntungan rezeki halal yang dia dapati, dia juga dapat keutamaan tadi yang membuat orang bisa beribadah dengan keuntungan yang dia miliki. Jadi menjalin tali silaturahmi. Dengan bisnis tersebut orang seneng, orang ridho sama kita. Akhirnya kita menjadi bagian sebuah kesempurnaan pandangan matanya. Kedatangan kita dinanti, kepergian kita nggak diharap. Kenapa? Kita tahabu. Kita orang yang selalu berpikir memberi hadiah yang mendatangkan cinta. Ya, betul-betul janji Allah ini jelas. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah berikan pada orang yang memiliki keutamaan tersebut keutamaan yang lain. Ada keuntungan lain di balik itu. Ya, masya Allah. Bukan cuma sekedar bicara untung rugi, lebih dari itu. Makanya saya suka bilang sama teman-teman yang mau usaha, ya coba mulai kira-kira efeknya bagaimana. Efek usaha yang kalian buat. Jangan kalian dulu belum usaha akur, ketika usaha malah ribut. Ya ngapain? Lebih baik kita tetap ada ikatan silaturahmi, walaupun mungkin keuntungan nggak datang, tapi persaudaraan kita nggak putus. Kemudian wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Tapi sebaliknya, kalau seandainya tawallau, kalian berpaling dari syariat yang telah Allah tentukan, kata Allah, inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Aku khawatir sekali dan aku takut kalau kamu terkena azab yang besar pada hari akhirat nanti. Di dunia sih kayaknya kamu aman, tidak terkena hukum. Polisi nggak bisa menangkap, KPK nggak bisa menangkap. Tapi kan
Allah tidak buta. Ulama sudah berfatwa loh, kita punya MUI loh. Itu fatwa ulama nggak main-main. Tolong kita respect dengan hukum negeri ini. Jangan menghalalkan yang Allah haramkan, jangan. Apalagi mengharamkan yang Allah halalkan, jangan. Ikuti aturan mainnya, selama tidak merusak hubungan dengan Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Fadhal, lakukan. Ya. Kita berterima kasih kalau sampai pemerintah mempermudah. Ada hewan kurban yang dikirim dari negeri luar, Australia misalkan, untuk sapi. Alhamdulillah, kita nggak kebingungan karena lahan Australia luas banget buat ternak. Masya Allah. Sehingga nggak kayak kita udah sulit lahan untuk ternak kan. Dikirimlah hewan kurban ke negeri kita. Fadhal, tapi tetap cerdas. Ini hewan kurban apa hewan makan? Karena nanti beda. Antara udhiyah untuk makan dan kurban sudah berbeda. Anda mau makan daging balibul batibul, fadhal. Kambing kiloan tuh daerah Sentul. Kambing 5 bulan, kambing 3 bulan, empuk ya, Masya Allah, ngolahnya bagus, nggak usah diolah, daging empuk, daging muda gitu ya. Tapi kalau untuk korban kan nggak boleh, nggak sah. Harus tahu dong, berarti alhamdulillah, cuma kita sortir. Jangan tertipu, karena dunia mengakui daging sapi yang terbaik, daging sapi lokal. Sapi Bali, sapi Lombok tuh. Kita nggak fokus sama sapi produk sendiri, sapi luar kita masukin, kita nggak paham. Orang bangga dengan makan ayam boiler, sementara ayam kampung menyehatkan. Nah inilah kita, mau bilang apa? Ya, kita kadang-kadang kacang lupa kulit. Banyak menghayal kayak model orang yang nggak paham, yang di zakat fitrahin, yang difitrahin itu makanan yang dia makan harusnya. Tapi ketika dia zakat fitrah dengan beras yang ukuran dia makan, 11 bulan ke depan malah nggak makan beras yang dia zakatin. Mau bilang apa? Padahal efek zakat fitrah itu maslahat buat badan. Makanya orang kalau mau zakat fitrah mikir, ini yang saya zakatin, ini yang bakal saya makan, ini yang membersihkan badan saya. Yang dizakatin apa, yang dimakan apa, yang nggak nyambung sudah. Dia lupa syariat itu menyempurnakan badan. Anak di zakat fitrahin, dikeluarin beras yang dia makan, tapi seumur-umur makanannya beli yang bukan nasi yang kita masak. Ya, mau bilang apa? Akhirnya penyakit di badan anak kita, karena kita nggak tahu efek syariat. Coba mulai berpikir efeknya. Karena kalau wa in tawallau, kalau kalian berpaling dari syariat yang telah Allah tentukan, kata Allah sendiri, inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Aku khawatir sekali kalau sampai nanti kamu akan disiksa di hari kiamat. Karena meremehkan sabab. Ini hal yang pertama. Makanya diperintahkan kita untuk banyak beristighfar. Dalam sebuah riwayat Rasul pernah bersabda, man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayyikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadis diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksarul istighfar, orang yang paling banyak istighfarnya, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya ini Allah akan memberikan kebahagiaan pada setiap kesedihan yang dia rasa. Wa min kulli dayyikin makhrajan. Allah akan jadikan kesulitannya itu menjadi longgar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Ya, kalau karena Allah nanti di luar dugaan deh. Orang laki khususnya yang nyari rezeki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah dari rumah. Di tengah jalan kena macet, halangan ini itu, istighfar deh coba. Ya, nanti ada jalannya deh, subhanallah. Kelihatannya padat, cuma subhanallah ada jalan keluar nanti. Kenapa? Karena memang Allah mengatakan, Nabi menyampaikan bahwa warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ada solusi dari tempat yang di luar dugaannya. Karena kalau hitung punya hitung kayaknya tekor, tapi subhanallah, ini kok berkah ya? Nilainya nggak berubah, cuma efeknya.
Mungkin kalau hitungan matematik kan kalau modal 2 jual 3 ya dapatnya 5 kan begitu ya. Cuma prakteknya lebih dari itu. Ternyata yang dia hasilkan itu nggak menyebabkan kerusakan. Ini Pak Tani atau orang-orang yang mungkin kerjanya nggak seberapa nilai bulanannya, ditimbang orang yang hasilnya berlebihan, pada akhirnya ini yang nilainya nggak seberapa lebih nikmat. Kenapa? Karena nggak disibukkan sama penyakit. Ini yang hasilnya lebih berlebihan, ternyata disibukkan sama hal-hal lain. Lihat, rezeki nggak membuat dirinya sehat. Malah kebalikannya, si miskin ini malah nggak pernah kenal rumah sakit, malah si kaya punya kartu 5 member hospital, gitu loh. Entahlah bahasanya diskon atau apalah, judulnya pokoknya member aja. Si miskin nggak kenal itu. Subhanallah. Betul-betul dia merasakan kenikmatan. Kan judulnya yang penting bangun paginya. Mau kaya mau miskin, paling enak bangun pagi nggak punya utang, betul? Kita mau ngulet gaya apa juga udah enak aja dah kalau nggak punya utang deh ya. Walaupun income nggak jelas, tapi kalau melek tuh nggak ada yang nagih, kayaknya Allah dunia luas amat, betul ya. Tapi kalau melek ada yang mau datang nagih, rumah segede apapun kayak sempit, kayak dipantau aja semua orang. Ya Allah. Taib, itu yang pertama, kita suruh banyak istighfar. Karena kalau rezeki yang halal jelas lah, ya jenisnya jelas, caranya jelas, hasilnya jelas. Cuma banyak udah yang jelas semuanya tapi nggak ngefek kehalalannya ke badan. Yang kedua, diperintahkan kita untuk betul-betul menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Ya, hamba yang bertakwa ini memang kalau umum si ayat seringlah dibahas ayatnya inilah. Di surat At-Talaq ayat 2 hingga 3 itu, ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Cuma umum. Pokoknya ayat ini mengabarkan orang yang bertakwa itu yang membuat kemudahan rezeki yang Allah berikan. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Ya. Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Kalau dagang ya keuntungan. Ya. Kalau kerja di sebuah perusahaan, manfaat kita lebih jelaslah di perusahaan. Sehingga mungkin kita bukan apa-apa di perusahaan tersebut, tapi pimpinan mengakui lah, kalau nggak ada kita kayak ada yang kurang, gitu ya. Mungkin hubungan kita nggak nyambung sama usaha sebuah perusahaan. Kita cuma seorang OB lah di sebuah perusahaan yang nggak pernah tahu bisnis apa yang bos lakukan. Cuma bos mengakui kalau dia nggak datang jadi kotor nih kantor. Kayaknya kalau dia datang semua jadi rapi, walaupun dia nggak tahu usahanya apa. Cuma karena memang dia orang yang bertakwa, yang dia tahu kerja, komitmennya apa, itu yang dia lakukan. Tapi Masya Allah, ini kita punya pembantu di rumah, kalau dibilang pinter masak ya enggak. Cuma saya kalau nggak ada dia kayaknya nggak enak di rumah. Wallahu a'lam, mungkin fungsinya lebih. Ini multi talent nih, walaupun nggak ada yang maksimal. Ya, tapi ada yang memang betul-betul profesional, tapi ketika prakteknya nanti dia kurang bertakwa, akhirnya kita kayak ketergantungan hidup sama dia. Padahal pinter, cuma nggak tahu karena mungkin dia bukan orang yang bertakwa, jadi kesannya kalau dia yang berikan kayak nggak maksimal gitu loh. Ya, banyak nih kasus yang kayak begini. Kalau sekolah jelas ada guru yang pinter, betul-betul pinter, ya terkenal dengan profesionalismenya dalam mengajar. Cuma ya memang dia pinter, tapi kalau bicara keagamaan biasa aja. Ada guru yang nggak terlalu pinter, cuma Masya Allah ini agamanya cakep betul. Ini anak-anak lebih senang sama guru yang begini nih. Nah, tinggal tugas kita membantu dia untuk menyampaikan kebaikan. Tinggal kita bikinin dari semua pelajaran. Mungkin dia nggak bisa menciptakan sebuah bahan makalah kita berikan biar sampai melalui dia. Kadang melalui orang sampai sebuah kebaikan. Tapi ada yang pinter, murid tegang. Dunia mengakui dia pinter, guru pinter, dosen pinter, lawang titelnya nggak lihat.
bikin repot tukang sablon panjang titelnya gitu ya. Cuma prakteknya di lapangan dia nggak jadi orang yang dibutuhkan. Ya Allah alam, mungkin karena ketakwaannya. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah nggak mungkin bohong. Allah nggak mungkin dusta. Allah yang mengatakan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah kasih rezeki luas, makna rezeki itu luas sekali. Wa yarzuqhu, ada rezeki melalui dia yang Allah turunkan. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya tadi ya, kayak seorang pekerja yang gajinya nggak seberapa, cuma ibadahnya masya Allah. Ya uangnya nggak seberapa, beli makanan juga nggak menyehatkan lah. Tapi nggak tahu ini makanan yang menurut kita nggak menyehatkan membuat anak mereka jenius semua loh. Masya Allah. Respect saya betul-betul ya. Kemarin ada orang yang datang ke rumah tuh, beberapa orang ya. Salah satu teman saya berbisik, "Ustaz, ini satu orang tua ini Ustaz yang antum melihat yang kalem itu." "Oh iya, itu masya Allah Ustaz, bukan orang ada Ustaz." Ya orang yang betul-betul keadaannya masya Allah. Ini dia punya anak kelas 5 SD, hafal 30 juz plus sanatnya. Nggak mudeng, hati saya ngomong dikasih makan apa ini anak, betul ya? Kalau saya tanya takut kesinggung, tapi saya yakin lah kalau diadu mewah dengan makanan anak kita di rumah nggak ada levelnya gitu loh. Cuma kok bisa begitu ya? Dengan polosnya ini saya tanya sama itu orang tua, itu gimana antum bisa Allah titipkan anak seperti ini, masya Allah. Ya awalnya juga saya dengar ada orang yang seperti ini Ustaz, anaknya SD bisa hafal Quran, kayaknya nggak mungkin banget ya. Saya tanya mana sekolahnya, kemudian saya masukkan, dah lillahi karena Allah Ustaz. Lebih baik menangis sekarang ketimbang menangis nantilah. Dengan teganya saya masukkan anak SD, anak saya ini ke sekolah tersebut. Ya sebenarnya sih sekolah apa aja Ustaz, cuma mungkin jalan Allah ya. Saya cari yang halal lah. Saya minta sama Allah yang terbaik. Subhanallah. Ya betul-betul 5 tahun dididik hafal 30 juz. Dan sekarang ini anak sudah SMA, itu gratis, sudah ditunggu sama sekolah-sekolah. Lihat cara Allah tuh ya, mendatangkan rezeki ya, itu kan nggak ada hitungan matematik ya kalau kayak begitu tuh. Kadang-kadang menyinggung diri kita yang serba sempurna dalam makanan dan penampilan, cuma nggak paham-paham gitu ya. Ya masya Allah, penampilan kita betul-betul bikin malaikat salut lah. Karena kan berpenampilan bagus tuh penting ketika di majelis ilmu. Jibril mencontohkan pakaian rapi ketika menuntut ilmu kan. Ada orang yang kuyul kumel karena memang itu kemampuannya. Cuma jangan remehkan. Ternyata Allah lebih percaya menitipkan dia ilmu kepada dia ketimbang kita. Allah. Ya, kita jangan remehkan orang tua kita yang penampilannya tuh nggak seceria kita lah. Tinggal di pojokan kampung dengan baju yang dulu yang dia beli dengan uangnya. Masya Allah. Penampilan sederhana membuat Allah yakin menitipkan kita melalui mereka. Tapi kita yang maksimal, Allahu alam apa bisa anak kita seperti kita? Allahu alam bisawab, kita nggak pernah tahu. Masya Allah. Ini manfaat takwa. Kenapa? Karena seluruh yang baik yang kalian inginkan adanya tuh di sisi Allah. Dan perlu kita ketahui semua yang baik yang ada di sisi Allah kan nggak mungkin kalian ambil begitu saja. Tentu akan datang dengan cara mentaati Allah. Nah mentaati Allah inilah bukti takwa kita kepada Allah. Kita orang yang komit, ikatan kita sama Allah kuat banget, akidah kita kuat, atau siku bil kuat. Ada ikatan yang kuat antara diri kita dengan Allah. Ya, mungkin kita bisa berbuat curang. Orang nggak tahu, istri, suami, atau anak kita yang kita kasih makan nggak tahu. Nggak ada yang tahu lah. Tapi kan Allah nggak buta, jangan bodoh kitanya. Kita menipu Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Kita tipu Allah, padahal kita tipu diri kita, bukan kita tipu Allah. Kita menghalalkan sogokan, pungli, ar-radi wal muradi finnar, nyogok dan dicogok di neraka. Kita anggap aman, orang nggak ada yang ngelihat. Lawang kalau kita Islam kan kudu yakin di kiri kanan ada malaikat. Bahasa yang kita pakai untuk berbuat dosa ini kan mayalfizu min qaulin
illa ladaihi raqibun atid. Dialog tawar-menawar untuk sebuah hal yang haram, amplop di atas meja, di bawah meja, tikus-tikus kantor dan lain sebagainya. Ini kan kalimat yang kalian untai. Ini kan dua malaikat menjadi saksi. Emang kita mau sehat terus? Ada masanya di mana mata kita ini sudah nggak jelas lagi nanti. Ketika itu anak berbisik, ayah, itu di depan saudaramu datang. Oh ya Allah, makasih nak. Ketika badan sudah nggak mampu berjalan, kan ada anak yang tangannya lebih kuat. Ayo ayah, aku yang antar ayah ke sana. Ini produk sukses loh. Tapi kalau memang nggak betul membesarkannya, ketika mata sudah nggak bagus lagi melihat, siapa yang mau menjelaskan? Ketika gerakan sudah lambat, siapa yang membantu mempercepatnya? Allah nggak datangkan kebaikan kepada kita karena cara buruk yang kita pernah buat. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Hati-hati. Waktu itu akan datang dalam kehidupan kita. Ya, makanya sebelum waktu itu datang, yuk beristighfar. Yuk jadi orang yang bertakwa. Dan takwa ini adalah hasil dari ibadah. Kita plus ibadah sama dengan takwa, gitu loh. Karena seluruh ibadah ujungnya la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Ramadan baru lewat loh. Efek Ramadan dahsyat buat kita. Harusnya kita menjadi orang yang betul-betul mulia dengan ibadah yang kita lakukan. Ramadan didik kita punya rasa takut, rasa malu sama Allah. Seteguk air yang harusnya mampu kita minum ketika puasa, kita nggak lakukan. Karena kita yakin Allah melihat. Kenapa di 11 bulan ke depan ini kita kok malah menganggap Allah nggak melihat? Nah, ini berarti nggak ngefek Ramadan sama kita nih. Nah, mudah-mudahan sih berefek ya. Sehingga apapun usahanya, yuk bertakwalah kepada Allah. Sehingga kita akan pertontonkan usaha. Jangankan kita yang nggak dijamin kemuliaan oleh Allah dalam rezeki dan umur kita. Levelnya Maryam saja, Allah perintahkan dia untuk menggoyangkan pohon korma agar kormanya itu rontok untuk memberi makan anaknya Isa, untuk memberi makan badannya. Padahal kalau pernah lihat pohon korma yang berbuah kemarin Ramadan tuh, sekarang juga masih ada sebagiannya. Itu pohon korma digoyang mana goyang, betul ya? Ini kan perintah, maksimalkan usaha, paling nggak ada usaha. Nabi aja bilang tadi, wa ju'ila rizqi tahta zilir rumhi. Dijadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku, kata Rasul. Lah kebayang, coba antum pegang tombak coba. Nggak ada orang lempar tombak nggak mikir, pasti mikir, walaupun nggak kena, gitu ya. Ada usaha. Berilmu, bertanya. Jangan latah, bisnis jangan latah. Jadi orang yang cerdas, jangan spekulasi kalau kita belum berilmu. Saya punya modal sekian, Ustaz, kira-kira apa ya yang saya harus lakukan? Ya jangan tanya Ustaz, lawang dia nggak paham siapa Anda. Pahami diri Anda menguasai bidang apa, itu dulu yang pertama. Karena kita nggak akan pernah bisa maksimal pada sebuah usaha kalau kita nggak memahami usaha tersebut. Kemudian pahami Allah, bahwa rezeki ini Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Jadi jangan keluar dari kodrat kita sebagai seorang hamba. Mungkin kita akan sibuk nanti, tapi jangan hilangkan penghambaan kita sama Allah. Sesibuk apapun, tolong ketika azan berkumandang tinggalkan. Yang ngatur rezeki manggil kita. Habis kalau saya sholat, ya Allah, ini ada yang belanja, ya gagal dong. Ya nggak bisa begitu. Ya kalau orang belanja di waktu orang sholat, ini rezekinya nggak bagus. Atau kalaupun harus seperti itu mungkin, ya fadhal, mungkin ada gantian siapa? Karena customernya kan banyak yang non muslim mungkin, ya fadhal, ada usaha lah untuk menjaga. Tapi bukan berarti meremehkan hukum. Kau tercipta bukan untuk mengais rezeki saja, kau tercipta untuk beribadah. Sehingga rezeki yang kau kais itu dikaitkan sama ibadah yang kau lakukan. Coba mulai maksimalkan. Makanya perempuan bukan nggak boleh bisnis, boleh, tapi ada kewajiban. Jangan sampai gara-gara bisnis kewajiban terlantar, itu yang haram. Silahkan bisnis di rumah boleh, atau bisnis apa saja yang nggak menelantarkan kewajiban, silahkan. Lain sama laki-laki disuruh perintah keluar. Nah, ya. Laki-laki perintah bak burung, kata Nabi, yaghdu himason wa taruhu bitonan.
Terbang, kalian harus berani terbang, keluar. Kalau burung terbang ya kita nggak terbang lah, ya. Walaupun kadang-kadang kita harus terbang pakai pesawat. Burung saja temboloknya kosong, terbang pagi, balik sore dijamin penuh burung. Apalagi kita. Jadi jangan kita nggak punya, kenapa nggak keluar? Nggak ada modal, salah. Lah kan banyak apa usaha yang nggak dikaitkan sama modal rupiah. Anda bisa datang ke tempat teman Anda mengatakan saya bisa bantu pasarkan apa yang dijanjikan buat saya kalau melakui barang, bisa aja jadi broker. Usaha yang tergantung musim. Antum bisa menjadi sebuah kebaikan, fadhol. Nanti rezeki akan datang karena Allah yang ngatur, tugas kita cuma membuat sababnya. Ya jangan dibikin bingung. Saya kalau keluar dari bank-bank konvensional, perusahaan konvensional, saya makan apa, Ustaz? Ya nasi sama. Orang Indonesia emang berubah makanannya kan? Enggak. Saya makanya sengaja kerja di perusahaan ini, di instansi ini, agar saya dapat rutinitas bulanan, Ustaz. Karena saya bukan tipe pembisnis. Ya para pembisnis juga awalnya begitu, ya. Terlahir bukan jadi pembisnis, cuma karena kemampuan yang kuat untuk bisa memanfaatkan raga yang Allah ciptakan dengan sempurna, datang dengan sendirinya. Asal kita mau kreatif lah. Saya kadang-kadang kalau ngelihat di Bogor, di tempat kami itu, ya Allah, kalau udah panen singkong, panen ubi, itu orang-orang sana kan yang tahu yang cuma layak jual, bukan yang layak makan. Jadi targetnya yang layak jual. Nah yang layak makan tapi nggak layak jual dibuang. Ya Allah, ini kalau ada orang-orang kreatif ini ya, ini mungkin itu ubi busuk cuma sebagian, tapi kan sebagai 3/4-nya baik. Kenapa nggak diparut, dibikin getuk atau mungkin dibikin keripik? Asal mau capek sedikit, masa nggak laku? Ya, Masya Allah, keripik. Ini kan sahabat dikala kita taklim sambil ngantuk, betul? Itu keripik yang kau jual itu membuat orang dapat ilmu, pahala tuh keripik, betul ya? Ya jujur loh, banyak banget. Makanya saya suka bilang sama teman-teman yang baru resign, ayo kita ngobrol. Jangan antum menyalahkan hukum. Setelah anak keluar, setelah anak ikut kajian, anak jadi sekarang bingung, Tat, mau ngapain hidup? Ya Allah, dia bingung. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Allah bilang bumiku luas, berjalanlah di muka bumi ini. Lihat binatang saja bisa survive. Lihat, Masya Allah. Kenapa kita yang lebih mulia dari binatang kok nggak bisa? Padahal Allah yang tentangkan bumi, Allah tinggikan langit, Allah betul-betul ciptakan hewan, gunung ditinggikan buat manusia. Allah sendiri yang kabarkan dalam Quran. Bagaimana kita suruh lihat tuh bagaimana? Wa ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, kata Allah. Coba mikir. Onta aja bisa hidup di tempat yang nggak ada air. Coba perhatiin dah tuh. Makanya jangan cuma lihat, datang ke museum, lihat anatomi onta. Apa yang membuat onta tuh bisa bertahan di tempat kering? Betul. Dia bawa tempat air di pundaknya, betul? Makanya kita kalau mau datang ke tempat yang air susah, ya bawa air, jangan ngeluh aus di sono gitu loh. Kalau kita nggak berilmu kan, betul cara onta ya. Lihat bagaimana Allah langit Allah tinggikan, lihat tuh, menandakan bahwa nggak berbatas tuh langit. Kalau yang nggak berbatas berarti ada zat yang nggak berbatas, namanya Allah di atas langit sana. Sehingga bisnis yang kau lakukan kita merasa terpantau oleh Allah dari langit sana. Oh enggak, saya nggak akan pernah halalkan yang diharamkan oleh Allah karena Allah menyaksikan saya. Dia lihat gunung bagaimana ditinggikan oleh Allah, lihat gunung. Sampai di atas gunung, kalau dia mau jadi orang yang suka mencintai alam, hiking di atas di alam, dia naik ke atas gunung, dia ikuti tuh air terjun tuh. Terus ke atas.
Itu air keluar dari mana coba? Sampai di atas gunung dari batu itu air keluar. Terus nggak ada lagi, ini siapa yang ngeluarin ini air kalau bukan Allah? Coba, kan kita tahunya cuma air kan dari mata air aja kan? Ikutin tuh air, ikutin coba. Subhanallah. Pantesan di atas gunung batu ada pohon hidup. Ini nggak kebayang nih kalau bukan Allah yang jamin, betul-betul Masya Allah. Petani mana yang bisa nanam pohon di atas batu? Nggak ada. Tapi kalau Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kita disuruh lihat bagaimana bumi dihamparkan. Lihat bumi dihamparkan. Pojokan bumi mana yang nggak ada manusia? Ada manusia. Di kutub selatan yang dinginnya di bawah 0, manusia bisa hidup dengan caranya. Lihat orang-orang Eskimo tuh, lihat. Atau di beberapa gurun yang panasnya di atas rata-rata pun manusia bisa hidup. Di tempat yang burung nggak ada, manusia bisa hidup, ngalah berkah di sana. Ya kayak saya kemarin sempat ke Natuna itu ya. Di Natuna itu Masya Allah, memang di tengah rik itu ya tidak ada burung. Ya kan di sini burung ada aja yang terbang, burung walet, burung apa ada yang terbang. Di tengah laut itu ndak ada burung. Lawang memang jauh betul tuh tempat. Ya. Dari Riau kita masih pakai chopper lagi tuh sejam 20 menit sampai ke tengah laut. Saya bilang sama set manajernya ini, benar-benar saya nggak ngelihat burung di sini Pak ya. Ini daerah jauh sekali. Iya, ada sih sini. Saya dibawa tuh. Pada mati tuh burung di situ. Kenapa? Kecapean terbang katanya. Tapi manusia bisa hidup. Manusia bisa hidup, Masya Allah. Ya, kenapa? Karena memang Allah sudah atur. Ya sama dengan kita buka lahan di mana aja lahan kita buka, nggak lama ada kucing dah pasti. Subhanallah, yang tadinya kucing nggak pernah tinggal, heran tuh kucing nyium bau orang. Allah jamin sudah, memang itulah siklus kehidupan. Ini cara Allah. Nah, buat orang yang bertakwa kan tahu Allah nggak mungkin berbuat zalim. Makanya dia pegang ini hukum. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dari tempat yang tidak diduga-duga. Allah jaminlah kemuliaan buat dia, Masya Allah. Taib. Kemudian Allah berikan kemuliaan yang lain, yakni kalau kalian sudah mempersiapkan diri untuk melakukan, mendatangkan rezeki yang halal dengan istighfar, dengan tidak meremehkan ibadah ketika mencarinya. Ya, ulama katakan di hal yang ketiga ini, coba deh belajar tawakal. Tawakal ini yang dimaksud menjadikan Allah sebagai penjamin dalam hidup. Ya, Allah ciptakan kita, Allah pasti yang menjaga kita. Jadi udah jangan khawatir, jangan suka pegel sama saudara yang dikit-dikit minta. Saya kesel banget sama saudara saya, minta mulu. Ya memang Allah ciptakan dia seperti itu. Mau bilang apa, nasihatin saja. Udah Ustaz, tetap nggak berubah. Ya udah, memang melalui Anda rezeki dia, enteng. Tapi kan saya punya kebutuhan, anak saya gini-gini. Itu urusan Allah, bukan urusan Anda sudah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Ya, kadang saudara bermanfaat buat kita, kadang kita yang bermanfaat buat saudara kita. Wallahu a'lam. Ya, dia nggak bisa hidup tanpa kita. Ya bantu dia. Karena satu waktu nanti yang bisa ngangkat kita cuma dia. Betul? Oh, kita nggak paham. Biar gimana Allah ciptakan semua, nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak kau ciptakan semua sia-sia ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak kau ciptakan semua sia-sia. Ada hikmah di balik ini semua. Dia berhusnuzon kepada Allah, dia tahu sekali bahwa kemuliaan yang dia lakukan mendatangkan kemuliaan yang memang dia harapkan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah datangkan kemuliaan yang kau lakukan dengan betul mendatangkan kemuliaan yang lain. Lihat rezekimu terjamin. Bahasa Allah kan gitu, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu.
Apapun yang kalian keluarkan buat saudara kalian berbentuk infak, sedekah, Allah yang bakal ganti. Lawang itu punya Allah kok, yang dititipin sama kamu, cuma kamu jalanin dengan cara yang betul. Allah perintahkan malaikat ganti, tambah. Ini orang amanah, dititipin ngejalanin, amanah nih. Ini udah dititipin malah main riba, ya ilahi rabbi. Jadi kayak orang nitip kendaraan sama kita dipakai buat yang enggak, ya kesel lah. Saya kesel aja, Ustaz, saya titip mobil malah dipakai ke tempat yang enggak baik. Kan orang taunya mobil saya. Mana plat nomornya nama saya lagi. Atau apalah ya. Ya kalau orang aja bisa marah karena apa kebaikannya digitu, ya lagi Allah lebih marah. Allah titipkan rezeki sama kamu kok dipakai yang enggak sih? Malah berbuat yang enggak. Dititipin uang malah dipakai buat beli yang haram. Ya Allah marah. Marahnya Allah itu macam-macam caranya. Ya salah satunya Allah akan hentikan rezekinya. Nah makanya kalau orang yang betul-betul tahu, dia bertawakal. Pokoknya susunannya betul. Yang penting berapapun yang dia dapat, bulanan, mingguan atau harian, nggak apa-apa. Susunannya betul. Kalau kita orang laki, orang tua dulu nomor satu. Orang tua kita nggak matre, insya Allah. Tanya sama dia, Assalamualaikum ma, apa yang kalian butuhkan? Ini awal bulan, insya Allah ada rezeki. Orang tua kebanyakan mengatakan, udahlah, kita nggak terlalu perlu untuk kalian saja. Orang tua pasti begitu. Kebanyakan begitu, insya Allah. Orang tua sudah, baru orang rumah. Cukupin kebutuhan, karena kita telah janji untuk mencukupi dia. Kemudian anak-anak kita cukupin. Udah semua, saudara kita nih, kiri kanan kita nih. Jangan nanti kita malah menyalahkan cara memberi. Kalau kita udah ngasih orang tua, jangan kita minta lagi. Mendingan minjem sama orang ketimbang ngambil punya orang tua. Orang tua nggak bakal percaya sama kita nantinya. Mah pakai dulu deh mah yang tadi mah. Sampai kapan juga orang tua kita nggak yakin kalau kita berani mandiri. Lah habis ngasih diambil lagi. Borokan sikut. Kita kalau udah ngasih ke istri, ya, jangan satu waktu kita butuh, mah pinjem dulu mah. Ada temen datang nggak ada ongkos, salah, nggak gentle itu. Gara-gara kita istri nggak demen sama teman kita. Besok teman kita datang, hatinya ngomong yang kemarin nih. Antum ngobrol sama dia juga dia udah nggak demen, nggak suruh pulang aja pak, nggak prospektif gitu loh ya. Itu kebiasaan buruk tuh, orang laki udah ngasih orang rumah diminta lagi, itu kebiasaan buruk. Mendingan cari pinjaman, jangan otak-atik nafkah, udah. Yang udah. Habis saudara saya butuh Ustaz, nggak ada ongkos, saya bingung, istri saya pinjam dah kemarin, dia bakal benci sama saudara kamu. Dia manusia yang nggak sedarah, ada rasa seperti itu. Ya. Masya Allah. Begitu pula istri ke suami. Jadi kalau udah kaitannya pribadi, jangan otak-atik hak. Ini kunci nih. Ya. Kita suka salah begitu. Nggak akur istri saya sama ipar Ustaz. Ya kitanya yang salah. Menceritakan aib keluarga sama dia. Sehingga blacklist. Atau tadi dengan cara begitu. Hak yang sudah diberikan diambil lagi. Walaupun mungkin sepele. Cuma kan itu pencitraan. Ya, ini suka banyak salah nih. Suka banyak salah kita. Ya, suka ngomong tanpa berpikir ada solusi atau tidak. Padahal kalau nggak ada solusi kan yang ada bala. Ya, Masya Allah. Dia tahu betul-betul, dia mengerti lah. Allah akan berikan kemuliaan yang banyak buat dia. Sehingga dia bertawakal sama Allah. Ya, bicara tawakal di sini tadi, law annakum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa tarhu bitanan. Surah At-Talaq ayat 3 juga sama itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tapi jelas usaha dulu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan dulu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah yang bakal jamin. Nah, kalau Allah sudah jamin, nggak ada yang bisa merugikan. Jaminan Allah tuh datang dengan cara yang baik. Kalau mulainya baik, Allah baik, cuma nerima yang baik. Makanya dari awal baik, istighfar. Kemudian kita betul-betul bertakwa kepada Allah, kita bertawakal, Allah jamin.
Enggak ada yang namanya angin puting beliung, halilintar yang bergelegar, hujan yang deras membuat Pak Tani pilek, kena influenza selama 2 bulan, enggak ada. Enggak. Kotoran yang dia injak, pupuk kandang yang dia pakai menimbulkan tetanus, enggak. Lihat, luka sesaat hilang begitu saja, enggak pernah berkepanjangan. Lihat. Karena Allah jamin, karena tawakal dia yang tinggi, yang dia tahu pokoknya pagi ke sawah, kemudian siang sudah istirahat, ibadah, belum asar sudah pulang. Enggak ada Pak Tani pulang maghrib, enggak ada. Karena dia tahu sekali sore itu waktunya ibadah. Bahkan kalau kita lihat tuh suka buat orang-orang yang suka hiking gunung tuh ya, di atas gunung suka ada kayak gubuk tempat sholat. Itu biasanya kalau kita di kampung yang rata-rata petani yang sawahnya jauh, itu nyaris yang namanya musola tuh zuhur sepi. Ya asar agak rame, tapi kalau maghrib isya tuh rame sama subuh. Kenapa? Karena mereka orang yang bekerja, sehingga mereka bikin alternatif tempat-tempat ibadah di beberapa tempat. Makanya cara beribadah di negeri kita ini menimbulkan tempat ibadah berbeda nama. Betul? Ada yang bilang masjid, ada yang bilang musola, ada yang bilang langgar, ada yang bilang surau. Judulnya tempat sholat. Ya, padahal kalau kita lihat asbabun nuzulnya, dulu memang orang dulu itu kalau bekerja ya seperti itu. Ya, kalau di Arab itu kan bumi manapun dia sholat, ketemu waktu sholat dia gelar karpet, ya. Karena di Arab nggak pernah hujan, iklim tropis kita di negeri kita ini kan hujan, maka tempat sholat dimanapun dibikin genteng. Nah, jadilah terkesan banyak musola bukan masjid. Kemudian dijelaskan ini musola ya, bukan masjid ya. Artinya nggak dipakai sholat Jumat, karena dipakai buat rutinitas sholat yang nggak mungkin ke masjid. Di kita ini kadang-kadang beda nih pemahamannya, karena nggak tahu sejarah. Yang hukum asalnya ya masjid, atau nama lainnya musola karena isi makan. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat, dede juga sebenarnya. Ya, kita nggak paham tuh ya. Bikin apa nih? Langgar tat? Oh, musola kan ada masjid. Ya bikin aja gitu ya, nggak tahu sebabnya apa, itu kesalahan ya. Kita nggak paham, kita disuruh bertawakal kepada Allah ya. Kemudian yang keempat, kita disuruh betul-betul beribadah sepenuhnya kepada Allah. Artinya menjadikan seluruh usaha pencarian rezeki ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah ya. Makanya tadi saya contohkan, kita kalau mau berdagang sayuran, berdagang daging, coba yang ngerti sayuran yang terbaik itu seperti apa, daging yang terbaik itu seperti apa. Karena kadang-kadang kita nggak paham ini apa namanya, jenis-jenis hal yang kita jual ini bisa berefek baik maupun buruk. Ini kitanya yang kudu paham ya. Jadi bukan cuma sekedar jual, tapi memang manfaat buat orang yang mengkonsumsinya. Ya tadi kalau memang usaha restoran, jual daging, ya harus tahu ini nanti efek makanan yang dimakan sama orang gimana nih. Nah, makanya harus tahu, jangan cuma sekedar laku, pokoknya fried chicken aja. Masalah ayamnya wallahu alam yang penting gede. Ternyata ayam bangkai sisa dari ayam yang mati ketika dibawa. Banyak yang kasus kayak gitu, dijual murah. Kita jual bisa di bawah harga, tapi kan efek kepada orang yang makan kan beda ya. Coba mulai berpikir panjang lah untuk itu semua. Masya Allah. Nah kalau memang kita bisa seperti itu, otomatis rezeki halal bakal datang dalam kehidupan kita insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berlanjut pada tanya jawab. Ustaz, assalamualaikum. Ana berwirausaha di bidang kuliner, tetapi warung mulai buka baru sore hari sampai malam hari karena lokasi di pinggir jalan. Apakah keberkahan dalam mencari nafkah ada apa Ana dapatkan? Ya insya Allah nggak apa-apa. Ya kita kalau mau usaha makanan yang memang layak dijual malam ya nggak apa-apa. Ya karena ada beberapa makanan yang dijualnya memang malam, nggak siang. Ya kita yang tahu kok.
Yang penting maghrib jangan terganggu, isya jangan terganggu, gitu ya. Nah, coba di manage gimana caranya untuk itu. Karena kalau di negeri Arab itu, karena negeri Islam sih ya, yang dagang itu kalau jauh dari tempat sholat itu nggelar sejadah di tempat dagangannya. Di kita nggak berani. Tukang gorengan jauh dari masjid, azan berkumandang, nggak mungkin ninggalin customer dan gorengan yang sedang digoreng. Gelar sejadah di samping gerobak boleh. Karena kan di masjid hukumnya kan afdol, ya. Jadi kalau bisa di masjid lebih utama ketimbang tempat lain. Tapi kalau nggak mampu jangan sampai nggak berjamaah, lakukan. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana hukum seorang pencuri dengan uang haramnya membelanjakan uangnya ke kita, sedang kita apa nih? Ya nggak masalah. Siapapun dia, uang yang dia pakai untuk membeli produk kita, itulah yang dikatakan muamalah. Kita nggak pernah ditanya siapa yang belanja. Kayak dulu pernah bertanya, Ustadz, ada orang yang beli makanan kue yang saya jual kue-kue pagi, Ustadz. Dia beli kue saya untuk acara-acara kebaktian di gereja. Apa hukumnya, Ustadz? Saya balik tanya, kok situ bisa tahu dia beli untuk kuliner, untuk makanan di kebaktian di gereja? Saya tanya, belinya banyak betul, situ yang salah, gitu lah. Bawel, dagang bawel, gitu ya. Udah layanin aja dulu, udah dibayar baru nanya, gitu ya. Itu kalau main logika ya. Enggak apa-apa, secara umum ya boleh aja. Nabi juga berbisnis sama orang-orang Parsi, orang-orang Yahudi, nggak ada masalah ya. Bicara makanan yang kita jual buat apa, nggak apa-apa, niatin aja semoga rezeki makanan yang halal ini mendatangkan hidayah, boleh. Nah, ya kita dijual baju pakaian indoor dipakai outdoor, Anda nggak dosa ya, itu urusan dia, tapi niatin jualnya bukan buat di luar gitu. Jadi jangan sampai dibuang-buang tuh baju ya. Ustadz, apakah ada hubungan antara usaha manusia dengan rezeki yang telah ditakdirkan? Ya iyalah. Jangankan kita keluarga kaya, keluarga Daud yang raja saja anaknya kaya, Sulaiman suruh kerja, di Quran dibilang i'malu ala Daud syukro. Hei keluarga Daud yang kaya, bekerjalah agar bisa bersyukur. Jadi kerja itu untuk bersyukur. Makanya kalau dapat tuh alhamdulillah gitu, bersyukur kita. Walaupun gak usah kerja sudah cukup warisan, cuma beda. Anak kita nanti gedenya beda deh. Uang hasil waris tanpa usaha dengan uang karena peluh yang kita keluar beda lain rasanya. Makanya keluarga kaya seperti Sulaiman tadi suruh kerja sama Allah untuk bisa bersyukur. Karena karakter anak yang kau miliki akan betul-betul tergantung pada usaha halal yang kau lakukan. Ayo kerja. Nabi aja kerja. Ya Ustadz suruh kerja, jangan cuma ngajar nggak kerja. Kerja, dagang, usaha. Nggak bisa orang ngandelin ngajar ibadah. Lawang Nabi aja kerja kok. Kita apa sih ujung bukunya Nabi juga nggak ada. Suruh kerja. Sehingga yang namanya dakwah ini rileks betul-betul. Ini kan yang dikhawatirkan sama ahlul bid'ah kan di sini. Kalau ustaz-ustaz ahlus sunnah wal jamaah ini nggak menjadikan pokok pekerjaan, sehingga ya dibikin nyaman. Satu murid, banyak murid nggak ngaruh, yang penting amal soleh gitu. Nggak ngaruh. Nah, kalau banyak orang yang berpikir menjual ayat Allah ini haram hukumnya, ini nggak diperbolehkan. Ini bahkan kita tahu hukumnya kita bekerja berdagang di masjid kan haram hukumnya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, apakah sholat taraweh pada waktu bulan suci Ramadan apabila dilakukan maka sholat tahajud sudah tidak perlu dilakukan? Ya Nabi nggak melakukan. Nabi kalau habis taraweh witir, istirahat, bangun sahur. Cuma di 10 malam terakhir beliau itu melakukan tarawehnya tuh qiyamul lail, jadi tahajud. Tapi ulama nggak menyalahkan kalau orang mau menambah ibadah-ibadah mahdoh lainnya, silakan saja. Cuma Rasul nggak mencontohkan, nanti berat terasa lah. Allahu a'lam. Iya, Nabi nggak melakukan. Apakah qiyamul lail salat malam yang dilakukan setelah salat isya misalnya tarawih termasuk salat malam? Ya
Qiyamul lail itu artinya bangun malam. Bangun malam macam-macam. Ada baca Quran, kita masak buat sahur, kita belajar, macam-macam qiyamul lail. Ada tahajud, sehingga orang yang nggak tahajud, mungkin perempuan ada halangan, bisa qiyamul lail. Yang nggak boleh kan tahajud. Jadi qiyamul lail itu nama aktivitas malam. Itu qiyamul lail. Apa itu gharar? Tipu daya. Bolehkah kami kredit dan asuransi? Kalau syariah, ulama mengizinkan. Tapi kalau sistemnya konvensional haram. Wallahu alam bissawab. Ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tuh dalam kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.